Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini perkenankan kami mempresentasikan makalah kami dengan judul Penumbuh Kembangan Budaya Keamanan Cyber Nuklir bagi Personel Instalasi Nuklir. Beberapa latar belakang dari kajian kami. Pertama, sebagai insan nuklir kita harus menyadari bahwa instalasi nuklir merupakan salah satu bagian dari information critical infrastructure. Artinya adalah bahwa instalasi nuklir dari segi IT atau information and technology itu merupakan instalasi atau infrastruktur yang kritis dari segi keamanan data, informasi, atau yang lebih umum disebut sebagai keamanan cyber. Di mana apabila instalasi yang kritis atau strategis tersebut terserang oleh hacker, maka akan berdampak sangat luas, baik dari sisi keselamatan, keamanan, ataupun secara umum mempengaruhi kehidupan masyarakat dan lebih luas lagi bahkan di suatu negara. Nah, kita ketahui bersama bahwa di instalasi nuklir pada saat ini, sistem-sistem instrumentasi untuk pengukuran, untuk kendali, atau yang lebih umum disebut sebagai ACS, Instrumentation and Control System, ataupun Industrial Control System, sudah banyak beralih dari sistem yang semula manual menuju sistem yang digital. Nah, sistem digital yang ada, baik sebagai sistem untuk pemantauan, untuk kendali, itu biasanya terhubung satu sama lain melalui sistem komunikasi data, baik secara internal di dalam instalasi itu sendiri maupun secara eksternal ke bagian ataupun ke bahkan institusi yang lain. Nah, adanya komunikasi data antar sistem tersebut, suka atau tidak suka, sadari ataupun tidak, pasti timbul suatu potensi kerentanan ancaman dari sisi dunia maya atau ancaman cyber. Nah, apakah di instalasi nuklir pernah terjadi serangan cyber? Ternyata dalam fakta sejarah, ada beberapa instalasi nuklir yang pernah diretas sehingga menimbulkan suatu gangguan keselamatan ataupun keamanannya. Tahun 2003, reaktor nuklir PLTN Davis Base di Amerika Serikat diretas melalui serangan worm, sehingga parameter kendali dan keselamatan operasi itu tidak tertampil di layar monitor di ruang kendali operator. Sehingga mau tidak mau, demi keselamatan, reaktor tersebut harus di-shutdown untuk memperbaiki sistem. Tahun 2010 juga terjadi serangan cyber terhadap instalasi pengkayaan uranium di Iran yang terkenal dengan Stuxnet, di mana penyerang melalui suatu rekayasa engineering menyebarkan worm yang kemudian mempengaruhi kinerja dari sistem pemisahan ataupun pengkayaan uranium, sehingga sistem tersebut tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan menimbulkan ancaman keselamatan radiasi yang serius. Karena apabila sistem tidak terkendali, terjadi kritikalitas dari sisi massa bahan nuklir yang ada, bisa terjadi suatu reaksi berantai spontan yang sulit untuk dikendalikan. Nah, dua catatan serangan cyber terhadap instalasi nuklir tersebut memberikan satu pembelajaran. Bahkan secara umum, serangan-serangan cyber kemudian diteliti, dicatat oleh berbagai peneliti, dan beberapa penelitian menyimpulkan bahwa
keberadaan serangan cyber itu faktor utama yang menyebabkannya karena faktor manusia atau kelalaian manusia atau human error. Nah, lebih dari sepertiga faktor kerentanan keamanan cyber yang menyebabkan terjadinya cyber attack itu diakibatkan oleh faktor manusia. Salah satu faktor yang sebenarnya sangat sering mungkin kita lakukan tapi kurang kita sadari adalah bad habits, kebiasaan-kebiasaan buruk pada saat kita mengoperasikan sistem digital. Misalnya sistem operasi dari suatu komputer tidak kita update, kita menggunakan sistem operasi yang bajakan. Terus keterkaitannya dengan password juga kita seringkali tidak mengganti secara rutin password kita, ataupun bahkan password kita sebarkan kepada orang lain, password kita tuliskan di dekat suatu alat sistem untuk kendali akses dan lain sebagainya. Juga ada faktor-faktor indisiplin personel pekerja, di mana pada saat bekerja sambil menggunakan smartphone untuk mengakses hal yang lain, atau bahkan di komputer kendali seorang operator membuka website atau aplikasi yang lain, membuka email, dan itu mengganggu konsentrasi dari pekerja itu sendiri. Nah, ada juga persepsi-persepsi yang hingga saat ini belum disadari. Banyak yang yakin bahwa penyerang tidak mungkin menyerang sistem kita, atau sistem kita sudah terproteksi secara aman, antivirus bekerja dengan baik, bahwa kita mengetahui setiap adanya serangan yang menuju ke sistem kita, setiap personil di internal dapat dipercaya, dan lain sebagainya. Nah, konsekuensi logisnya bahwa tidak semua ancaman cyber harus dicegah dengan upaya teknis, karena tadi human faktornya itu 35%. Sehingga dengan demikian, kesadaran keamanan cyber perlu ditumbuh kembangkan lebih luas lagi. Apa yang disebut sebagai budaya keamanan siber harus ditanamkan kepada setiap personel yang berhubungan langsung dengan operasionalisasi suatu instalasi nuklir. Dan hal ini butuh komitmen manajemen ataupun organisasi. Nah, dari mana kita harus memulai untuk menumbuh kembangkan budaya keamanan cyber ini? Pertama kali harus ada payung hukum atau regulasi. Nantinya juga harus mengubah kebiasaan, mengubah mindset, juga menerapkan best practice dalam hal pengamanan sistem secara digital. Nah, nantinya setiap instalasi itu harus punya yang namanya Nuclear Cyber Security Program. Bagaimana dia menumbuh kembangkan dari segi organisasi, perencanaan kegiatan, ataupun prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan oleh personel pengoperasi instalasi nuklir. Dari sisi peraturan perundang-undangan, Bapeten memerankan peran yang sangat penting, di mana sekarang kita harus sudah menyadari bahwa keamanan cyber merupakan bagian integral dari keamanan nuklir, sehingga dalam pengembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan, kita harus mengintegrasikan syarat-syarat keamanan cyber dari sisi sistem digital yang dioperasikan pada suatu instalasi nuklir. Tentu saja, peraturan perundang-undangan yang dikembangkan harus mengacu ke standar IAEA dan harus harmonis dengan peraturan perundang-undangan dari institusi atau badan yang lain seperti Undang-Undang ITE, peraturan BSSN, dan lain sebagainya. Nah, dari sisi pengelola instalasi itu sendiri, setelah dia secara mandatori diperintahkan oleh peraturan, maka dia harus membuat suatu program nuklir cyber security. Kemudian secara lebih detail harus diwujudkan dalam rencana-rencana tindakan keamanan dan juga dituangkan sebagai prosedur-prosedur kerja untuk personel yang ada di instalasi nuklir. Kesimpulannya bahwa dari uraian yang saya sampaikan di atas, penerapan sistem digital pada instalasi nuklir rentan terhadap ancaman keamanan cyber, dan dari penelitian telah diidentifikasi human factor menjadi salah satu penyebab utama kerentanan keamanan cyber, sehingga perlu
terus ditumbuh kembangkan budaya keamanan cyber sebagai bagian keamanan secara keseluruhan untuk setiap personel di instalasi nuklir. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.